Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun yang dipeluk sawah hijau dan rumpun bambu, hiduplah orang-orang sederhana yang percaya bahwa setiap rumah memiliki napasnya sendiri. Dusun itu bernama Kembang Wungu, terletak di antara aliran sungai kecil dan bukit kapur yang sering berkabut saat pagi. Bila angin datang dari arah timur, daun-daun pisang akan bergesekan lembut, seolah menidurkan anak-anak yang masih bergelung di tikar. Di sanalah berdiri sebuah rumah tua beratap genteng kusam, rumah keluarga Jayasena yang dikenal luas oleh warga. Rumah itu tidak besar, tetapi halamannya lapang dan tanahnya merah padat karena sering disapu. Di depan rumah ada sumur batu yang bibirnya telah licin oleh telapak tangan banyak orang. Di sampingnya berdiri tempat menjemur padi, beberapa bambu panjang disusun rapi. Dan di belakang rumah ada dapur berlantai tanah yang hampir selalu berbau kayu bakar. Pada musim menjelang panen, asap dapur sering naik pelan ke sela daun kelapa, sementara suara lesung dari rumah tetangga terdengar seperti denyut jantung dusun. Di rumah itulah Maharani tinggal setelah menjadi istri Jayasena, pemuda penebang bambu yang tubuhnya kuat dan wajahnya selalu teduh. Maharani berasal dari dusun seberang. Tidak membawa harta besar ketika menikah, hanya membawa kain batik lusuh peninggalan ibunya dan kebiasaan menunduk hormat kepada orang tua. Ia percaya, rumah suami adalah ladang baru bagi kesabaran seorang perempuan. Karena itu, sejak hari pertama menginjak ambang rumah, ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Aku akan menjaga tempat ini seperti menjaga napas ibu sendiri." Setiap pagi Maharani bangun sebelum ayam jantan pertama berkokok. Ia meraba lantai dingin, melipat tikar, lalu berjalan ke sumur dengan kendi tanah di pinggang. Langit masih biru kelabu, dan embun menempel di ujung rumput. Ia menimba air perlahan agar tali tidak berderit keras membangunkan orang. Setelah itu ia menyapu halaman, mencuci periuk, menanak nasi jagung, merebus daun singkong, dan menyiapkan bekal Jayasena. Bila suaminya terbangun, ia sudah melihat dapur berasap hangat dan kendi penuh di sudut rumah. Namun di rumah itu juga tinggal Nyai Bratasih, ibu Jayasena, perempuan tua yang dahulu dikenal tangguh, tetapi hatinya makin keras sejak suaminya meninggal. Ia berjalan dengan tongkat pendek, bukan karena sangat lemah, melainkan karena ingin orang mendengar langkahnya. Kepada tetangga ia berbicara manis, tetapi kepada Maharani suaranya sering setajam serpihan tempurung. "Jangan duduk lama, menantu," katanya suatu pagi sambil melirik lantai yang baru disapu. Perempuan yang numpang hidup harus tahu bahwa debu tidak pernah tidur. Maharani tidak menjawab dengan wajah masam. Ia hanya menunduk, mengambil sapu lagi, dan menyapu bagian yang sebenarnya sudah bersih. Dalam hatinya ada perih kecil, tetapi ia menutupinya seperti orang menutup bara dengan abu. Jayasena sering pergi sejak fajar ke hutan bambu, lalu pulang ketika langit telah jingga, sehingga tidak melihat banyak hal. Di depan Jayasena, Nyai Bratasih berubah lembut, memanggil Maharani dengan suara lebih halus, bahkan kadang berkata, "Istrimu rajin, Sena, hanya perlu lebih cepat sedikit." Lama-kelamaan, pekerjaan Maharani bukan lagi dianggap bantuan, melainkan kewajiban tanpa akhir. Ia tidak boleh makan sebelum Nyai Bratasih selesai. Ia tidak boleh mengambil lauk bagian tengah, hanya sisa pinggir yang sudah dingin. Bila kain jemuran jatuh karena angin, ia disalahkan. Bila ayam masuk ke dapur dan mengacak abu tungku, ia juga disalahkan. "Tanganmu banyak, tetapi matamu kurang," kata Nyai Bratasih. Maharani menelan kata-kata itu bersama nasi yang sering sudah mengeras, sambil tetap menjaga punggungnya tegak. Di dusun Kembang Wungu, orang-orang biasa memperhatikan tanpa banyak bertanya. Mbok Tanjung, penjual sayur tua yang berangkat ke pasar sebelum matahari naik, beberapa kali melihat Maharani menimba air dalam gelap. Ia melihat tangan muda itu pecah-pecah oleh air sumur dan abu dapur. Suatu pagi ia berhenti di pagar bambu, membawa bakul kangkung di kepala, lalu berkata pelan, "Nduk, air yang kau angkat banyak sekali, jangan sampai hatimu ikut tenggelam."
Maharani tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia masih kuat. Kekuatan Maharani sebenarnya bukan kekuatan yang terdengar. Ia tidak membanting periuk, tidak meninggikan suara, dan tidak menangis di depan orang. Bila malam turun, ia duduk sebentar di dekat tungku yang padam, memandangi bara kecil yang tersisa. Ia teringat rumah ayahnya di dusun seberang, halaman sempit dengan pohon belimbing, dan suara ibunya yang dahulu berkata bahwa sabar bukan batu mati. Sabar adalah air yang mengalir, bisa lembut, tetapi tahu mencari jalan ketika ditahan terlalu lama. Pada suatu sore setelah hujan rintik, Maharani membersihkan lumut di bibir sumur. Daun nangka basah menempel di tanah, dan bau tanah naik seperti napas tua. Ketika tangannya menggosok sela batu, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia mengira itu pecahan kendi, tetapi benda itu berbentuk lingkaran. Setelah dibersihkan dengan air, tampaklah sebuah gelang tembaga kusam, kecil, berat, dan memiliki ukiran halus seperti sulur daun. Maharani memandangnya lama, merasa ada dingin aneh merambat dari telapak tangan ke dada. Ia membawa gelang itu ke dapur dan menyimpannya di dalam lipatan kain karena takut Nyai Bratasih marah bila melihatnya. Namun malam itu, saat menanak air, ia mendengar Nyai Bratasih berbicara sendiri di serambi belakang. Suaranya rendah, seperti orang menahan kenangan yang tidak ingin keluar. Tidak mungkin benda itu kembali, gumamnya. Lalu tongkatnya mengetuk lantai 3 kali. Maharani membeku di dekat tungku, tetapi tidak berani bertanya. Ia hanya melihat asap kayu naik pelan, seolah menyimpan rahasia bersama atap hitam. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda meskipun tidak ada yang berubah. Nyai Bratasih lebih sering mengawasi sumur, bahkan melarang Maharani mencuci di sana ketika matahari belum tinggi. Sumur itu bukan tempat bermain menantu, katanya. Maharani menunduk dan membawa cucian ke parit kecil di belakang kebun pisang. Air parit lebih dingin dan berlumpur, tetapi ia tidak membantah. Sambil mencuci, ia meraba gelang tembaga dalam lipatan kain di pinggangnya, merasa benda kecil itu seperti mata yang diam-diam melihat penderitaannya. Pada hari pasaran Legi, seorang lelaki asing datang ke dusun Kembang Wungu. Ia memakai caping lebar, sarungnya digulung tinggi, dan membawa kantong kain di bahu. Orang-orang mengira ia pencari bambu atau pedagang obat, tetapi ia tidak membeli apapun. Di dekat warung Bok Tanjung, ia bertanya dengan suara pelan. Rumah Bratasih yang ada sumur batu itu siapa yang mengurus sekarang? Bok Tanjung menatapnya curiga, lalu menjawab pendek bahwa menantunya yang banyak bekerja di sana. Lelaki itu mengangguk, lalu pergi. Pertanyaan lelaki asing itu segera menjadi bisik-bisik kecil. Di desa, bisik-bisik sering lebih cepat dari ayam berlari mengejar gabah. Seorang ibu menyampaikannya kepada penumbuk padi menyampaikannya kepada penjaga mushala, lalu menjelang senja sudah ada 3 macam cerita berbeda. Ada yang berkata rumah Bratasih hendak dijual, ada yang berkata ada warisan lama, ada pula yang berkata sumur batu itu pernah menjadi tempat disembunyikannya janji. Maharani mendengar semua itu saat membeli garam, tetapi ia hanya diam. Sore itu Jayasena pulang lebih awal karena hujan membuat jalan hutan licin. Maharani ingin menceritakan gelang tembaga dan lelaki asing itu, tetapi Nyai Bratasih sudah duduk di serambi dengan wajah ramah. Ia menyuguhkan teh panas kepada anaknya dan berkata, "Istrimu baik, Sena, hanya kadang terlalu lambat memahami adat rumah ini." Jayasena tertawa kecil, tidak menangkap duri di balik kata-kata itu. Maharani berdiri di pintu dapur membawa piring singkong rebus, lalu menelan kembali semua cerita yang sudah hampir sampai di lidahnya. Malamnya angin bertiup dari bukit, membawa suara bambu beradu seperti orang tua berbisik. Maharani tidur di samping Jayasena, tetapi matanya terbuka lama. Ia mendengar Nyai Bratasih batuk di kamar depan, mendengar tikus berlari di para-para dapur, dan mendengar tali timba sumur bergerak pelan di terpa angin. Gelang tembaga ia simpan di bawah bantal, dibungkus kain batik lusuh. Dalam gelap,
Ia berdoa agar rumah itu tidak menjadi tempat ia kehilangan dirinya sendiri, sebab ia masih ingin menjaganya dengan hormat. Beberapa hari kemudian, Nyai Bratasih mulai memberi perintah yang lebih berat. Maharani harus menumbuk padi sebelum memasak, mencuci kain sebelum matahari naik, dan membersihkan lumbung meskipun debunya membuat dada sesak. Bila Maharani berhenti sebentar untuk meluruskan punggung, Nyai Bratasih mengetukkan tongkat ke lantai. "Budak yang dibeli saja tahu bekerja tanpa disuruh," katanya. Kata budak itu jatuh di dada Maharani seperti batu kecil yang dilempar berkali-kali ke air tenang, menimbulkan lingkaran perih yang makin lebar. Akan tetapi Maharani masih berusaha mengingat kebaikan. Ia mengingat bahwa Nyai Bratasih adalah ibu dari suaminya, perempuan yang melahirkan orang yang ia cintai. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa orang tua kadang keras karena takut ditinggalkan. Maka ia tetap menyisihkan bagian nasi yang lebih lembut untuk Nyai Bratasih, tetap menaruh air hangat di dekat kamar, dan tetap mencuci selendang tua yang sering dipakai ibu mertuanya. Hanya saja, setiap kali ia berbuat baik, wajah Nyai Bratasih tetap dingin seperti periuk kosong. Pada suatu petang, Ki Darumaya lewat di depan rumah Bratasih. Ia sesepuh dusun, tubuhnya kurus, rambutnya putih seperti kapuk tua, dan jalannya lambat, tetapi orang-orang menyingkir hormat bila ia lewat. Ia melihat Maharani mengangkat 2 kendi sekaligus dari sumur, sementara Nyai Bratasih duduk mengawasi dari serambi. Ki Darumaya berhenti, menatap halaman yang terlalu sunyi, lalu berkata kepada Maharani, "Rumah yang panas bukan karena tungkunya saja, melainkan karena hati penghuninya lupa memberi teduh." Setelah itu ia berjalan lagi. Kalimat itu tinggal di telinga Maharani hingga malam. Ia tidak sepenuhnya memahami, tetapi hatinya merasa disentuh. Saat semua orang tidur, ia duduk dekat pintu belakang dan memandangi halaman yang diterangi bulan separuh. Sumur batu tampak seperti mata tua yang tidak pernah berkedip. Dari jauh terdengar kentongan ronda, 1 pukulan panjang dan 2 pukulan pendek. Maharani memegang gelang tembaga di pangkuan, lalu berbisik, "Bila ada rahasia di rumah ini, tunjukkanlah dengan cara yang tidak membuatku durhaka." Pagi berikutnya, Maharani menemukan tanda lain. Di dekat lumbung kecil, ada jejak kaki asing pada tanah lembab, lebih besar dari telapak Jayasena dan tidak seperti langkah Nyai Bratasih. Pintu lumbung tidak terbuka, tetapi ikatan talinya berubah. Maharani memeriksanya perlahan, lalu menemukan sehelai benang merah tersangkut pada bambu pintu. Ia ingin bertanya, tetapi belum sempat mulutnya terbuka, Nyai Bratasih sudah muncul di belakangnya. "Mengapa kau mengintip lumbung?" tanyanya tajam. Maharani menunduk dan berkata ia hanya membersihkan daun kering. Nyai Bratasih memandangnya lama, seolah ingin menemukan kesalahan yang lebih besar. "Jangan merasa rumah ini milikmu hanya karena kau tidur di dalamnya," katanya. "Dinding ini berdiri sebelum kau datang, dan akan tetap berdiri kalau kau pergi." Maharani merasa napasnya tertahan, tetapi ia menjawab pelan, "Saya tidak ingin memiliki yang bukan hak saya, Nyai. Saya hanya ingin menjaga yang dipercayakan kepada saya." Jawaban itu membuat wajah Nyai Bratasih mengeras, karena kelembutan Maharani terdengar seperti cermin yang menolak retak. Hari-hari berjalan lambat seperti perahu melawan lumpur. Maharani terus bekerja, tetapi kini ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia menghitung berapa banyak beras dikeluarkan, mengingat siapa yang datang ke halaman, dan menyimpan benang merah di sela kainnya. Bukan untuk membalas, melainkan untuk memahami mengapa rumah yang ia jaga terasa makin sempit. Ia belum tahu bahwa kesabarannya kelak akan diuji lebih jauh, dan bahwa gelang tembaga dari sumur itu akan membuka pintu cerita yang lama ditutup oleh rasa malu. Menjelang akhir bulan, awan gelap menggantung rendah di atas dusun Kembanggungu. Warga sibuk menyiapkan panen, tetapi di rumah Bratasih suasana justru makin dingin. Nyai Bratasih menerima sepucuk kabar dari saudara jauh bernama Rengganis yang hendak datang menumpang beberapa hari.
Maharani mendengar nama itu disebut saat ia membersihkan tampah. Entah mengapa, setelah nama itu keluar dari mulut Nyai Bratasih, angin di halaman berputar membawa debu ke arah dapur. Maharani menutup mata sebentar, merasakan bahwa tanda kecil telah berubah menjadi jalan panjang. Malam sebelum Rengganis datang, Maharani bermimpi berdiri di dekat sumur batu. Di dalam mimpi itu, air sumur tidak memantulkan wajahnya, melainkan wajah seorang perempuan tua yang lembut dan sedih. Perempuan itu memakai kebaya pudar dan gelang tembaga di pergelangan tangan. Ia tidak berkata banyak, hanya mengangkat telunjuk ke arah dapur, lalu ke arah lumbung. Maharani terbangun ketika ayam berkokok pertama, dadanya berdebar pelan. Di bawah bantal, gelang tembaga terasa hangat, seperti baru saja digenggam seseorang. Ketika matahari belum tinggi, Rengganis tiba di dusun Kembang Wungu dengan langkah yang dibuat lelah dan wajah yang dibuat sayu. Ia membawa 1 peti rotan, 2 kain halus, dan senyum yang mudah berubah menurut siapa yang melihatnya. Di gerbang bambu rumah Bratasih, ia memanggil dengan suara manis, "Kakang sepuhku, aku datang membawa rindu." Nyai Bratasih menyambutnya di serambi. Wajahnya mengembang seperti bunga tua kena embun. Maharani keluar dari dapur sambil mengelap tangan, lalu menunduk hormat kepada tamu yang baru datang. Rengganis memandangi Maharani dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti orang menilai kain di pasar. "Jadi ini menantu Jayasena," katanya pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar. Maharani menjawab lembut bahwa benar ia istri Jayasena, dan ia akan menyiapkan air hangat untuk membasuh kaki tamu. Rengganis tersenyum tipis kepada Nyai Bratasih, lalu berkata, "Beruntung sekali rumah ini punya tangan tambahan, sebab rumah tua seperti ini perlu banyak tenaga, bukan banyak alasan." Nyai Bratasih mengangguk, merasa perkataan itu memihak dirinya. Sejak Rengganis masuk, udara rumah berubah seperti dapur yang terlalu banyak asap. Ia duduk lama di serambi depan, tetapi matanya berjalan ke lumbung, sumur, dapur, dan kamar-kamar. Ia bertanya tentang tanah pekarangan, tentang batas bambu di belakang rumah, juga tentang siapa yang menyimpan kunci lumbung. Semua pertanyaan itu dibungkus tawa ringan, seolah hanya rasa ingin tahu saudara. Maharani mendengarnya sambil menanak nasi, dan tiap kali kata lumbung disebut, ia teringat jejak kaki asing serta benang merah yang ia temukan beberapa hari lalu. Nyai Bratasih tampak senang mempunyai teman bicara yang memuji ketegasannya. Pada sore pertama, Rengganis membantu menyisir rambut Nyai Bratasih sambil berkata bahwa menantu zaman sekarang sering lupa diri. "Perempuan dari luar rumah harus sering diingatkan," bisiknya, "sebab bila terlalu diberi hati, ia akan duduk di kepala mertua." Nyai Bratasih menghela napas panjang, lalu menjawab bahwa Maharani memang rajin, tetapi terlalu diam sehingga sulit ditebak. Rengganis tertawa kecil, yang diam itu kadang menyimpan timbangan sendiri, "Nyai." Maharani mendengar potongan percakapan itu ketika mengantar teh jahe. Ia meletakkan cangkir di meja rendah, lalu mundur tanpa menatap lama. Dalam dadanya ada rasa berat, tetapi ia menahannya seperti menahan kendi agar tidak jatuh. Rengganis tiba-tiba memanggil, "Maharani, kainku di peti rotan belum dibersihkan dari debu perjalanan. Cuci sekalian malam ini, sebab besok aku ingin memakainya." Maharani menjawab, "Baik, Bibi Rengganis." Nyai Bratasih menambahkan, "Jangan sampai luntur. Itu kain mahal, bukan kain dapur seperti yang biasa kau pegang." Malam itu Maharani mencuci kain Rengganis di dekat sumur dengan lampu minyak kecil. Angin membawa bau bunga kenanga dari halaman tetangga, tetapi tangannya terasa perih karena air dingin. Ia menggosok perlahan agar warna kain tidak rusak. Dari serambi, terdengar tawa Nyai Bratasih dan Rengganis, sesekali diselingi bunyi sendok menyentuh cangkir. Maharani tidak diberi teh hangat, tetapi ia tidak meminta. Ia hanya berkata dalam hati bahwa tamu harus dihormati, meskipun tamu itu datang membawa bayang-bayang yang membuat rumah semakin sempit. Keesokan paginya, pekerjaan Maharani bertambah seperti ranting setelah hujan. Selain memasak untuk Jayasena dan Nyai Bratasih,
Ia harus menyiapkan sarapan Rengganis, mencuci kain peti rotan, menjemur bantal, membersihkan kamar tamu, menimba air lebih banyak, dan menumbuk padi yang sebenarnya belum perlu ditumbuk hari itu. Bila ia melangkah cepat, Rengganis berkata ia tergesa karena takut ketahuan malas. Bila ia melangkah pelan, Nyai Bratasih berkata ia bekerja seperti siput. Jayasena berangkat ke hutan sebelum semua kata pahit itu tumbuh sempurna. Pada siang hari, Rengganis mulai bercerita kepada tetangga yang lewat. Ia berdiri di pagar sambil pura-pura menjemur kain, lalu berkata kepada Nimas Palupi bahwa rumah Bratasih kini repot karena menantunya belum pandai mengatur dapur. Nimas Palupi, gadis muda yang sering membantu ibunya membuat kue apem, hanya tersenyum canggung. Ia tahu Maharani sering bekerja sejak gelap, tetapi tidak berani membantah tamu orang tua. Mungkin Maharani lelah, Bibi, katanya. Rengganis mengibaskan kain dan menjawab, lelah itu alasan yang paling mudah dipakai perempuan pemalas. Kata-kata Rengganis menyebar seperti sekam terbawa angin. Di tempat penumbukan padi, dua ibu mulai bertanya apakah benar Maharani sering menyembunyikan lauk. Di warung kecil, seorang lelaki berkata bahwa menantu dari dusun lain memang harus diuji lama sebelum dipercaya. Mbok Tanjung mendengar semua itu sambil memilah bayam, wajahnya mengerut. Ia tahu fitnah sedang berjalan memakai sandal halus. Namun ia hanya berkata kepada pembeli di dekatnya, jangan cepat menyebut periuk kosong kalau kita belum melihat dapurnya sendiri. Sore itu Mbok Tanjung datang ke pagar rumah Bratasih membawa seikat daun kelor. Maharani sedang mengangkat jemuran dengan tangan basah. Aku bawakan daun untuk sayur bening, kata Mbok Tanjung, lalu menatap lengan Maharani yang memerah. Maharani menerima dengan terima kasih. Mbok Tanjung mendekat sedikit dan berbisik, hati-hati Nduk, orang yang datang dengan senyum terlalu rapi kadang menyimpan jarum di ujung lidah. Maharani mengangguk pelan, tidak menjawab panjang, karena dari dalam rumah Rengganis sudah memanggilnya untuk mengupas kelapa. Hari berikutnya hujan turun sejak pagi. Halaman menjadi licin, ayam-ayam berlindung di bawah lumbung, dan asap dapur menempel rendah di atap. Rengganis memanfaatkan hari basah itu untuk memerintah Maharani membuat jajanan bagi tamu yang katanya akan datang. Maharani memarut kelapa, menumbuk beras, merebus gula merah, dan mengukus kue sampai wajahnya basah oleh uap. Ketika kue sudah matang, Rengganis mencicipi satu potong lalu berkata keras, terlalu lembek. Pantas saja rumah ini tidak punya wibawa kalau dapurnya dipegang tangan selemah ini. Nyai Bratasih ikut marah. Ia menyuruh Maharani mengulang adonan meskipun beras hampir habis. Maharani menunduk dan berkata bahwa persediaan di tempayan tinggal sedikit karena beberapa hari ini tamu makan bersama. Rengganis segera menyela. Dengar Nyai, ia mulai menghitung-hitung makanan untuk keluarga suaminya. Baru beberapa tahun tinggal, sudah merasa menjadi penjaga lumbung. Nyai Bratasih menatap Maharani dengan mata sempit. Mulai sekarang, kunci lumbung tetap padaku, dan kau hanya mengambil beras kalau aku izinkan, katanya. Maharani menerima keputusan itu tanpa suara. Jayasena pulang malam ketika hujan sudah reda. Ia melihat istrinya duduk di dapur, menggulung tikar kecil dengan gerakan lambat. Kau sakit? Tanyanya. Maharani tersenyum samar dan berkata hanya lelah sedikit. Sebelum Jayasena bertanya lebih jauh, Nyai Bratasih memanggil dari serambi, Sena, jangan biasakan istrimu manja. Hari ini ia hanya membuat kue, tetapi wajahnya seperti habis membelah bukit. Rengganis menambahkan dengan tawa halus bahwa perempuan baik harus kuat di rumah suami. Jayasena diam, bingung antara percaya mata dan percaya ibu. Malam itu Jayasena tidur lebih cepat karena tubuhnya letih. Maharani duduk lama di dekat tungku, membersihkan sisa gula yang mengeras di wajan. Ia ingin menangis, tetapi air matanya terasa malu keluar. Gelang tembaga masih tersembunyi di lipatan kain batiknya. Ia mengeluarkannya sebentar, memandangi ukiran sulur yang mulai tampak setelah sering disentuh.
Di tepinya ada guratan kecil menyerupai huruf lama, belum bisa ia baca. Ia berbisik, "Aku bukan budak, tetapi mengapa tiap hari namaku diperkecil sampai hampir hilang?" Pagi sesudahnya, Rengganis meminta Maharani membersihkan lumbung atas alasan debu membuat Nyai Bratasih batuk. Padahal kunci lumbung tetap di tangan Nyai Bratasih. Saat pintu dibuka, Maharani melihat beberapa karung beras tersusun tidak seperti biasa. Satu karung tampak lebih kempis, dan di dekatnya ada sobekan kecil kain berwarna merah tua. Maharani mengenali warna itu mirip benang yang pernah ia temukan. Ia menyapu perlahan, menyembunyikan sobekan itu di genggaman. Rengganis berdiri di pintu, menatapnya terlalu tajam untuk orang yang hanya mengawasi pekerjaan. Ketika Maharani keluar, Rengganis tiba-tiba memegang lengannya. "Apa yang kau bawa?" tanyanya. Maharani membuka telapak tangan yang lain, menunjukkan debu dan kulit gabah, sementara sobekan kain sudah ia selipkan di balik ikat pinggang. Rengganis memisingkan mata, tetapi tidak menemukan apapun. Nyai Bratasih datang dengan tongkatnya dan berkata, "Jangan biasakan menyembunyikan tangan di rumah ini." Maharani menjawab pelan bahwa ia hanya takut debu beterbangan. Rengganis tersenyum kering, seolah yakin suatu hari ia akan membuat tangan Maharani terbuka di hadapan semua orang. Di pasar, kabar berubah menjadi lebih buruk. Ada yang berkata Maharani suka mengambil beras terlalu banyak untuk keluarganya di dusun seberang. Ada yang berkata ia sering mengeluh kepada tetangga tentang mertuanya. Ada pula yang berkata gelang tembaga di sumur adalah tanda bahwa rumah itu tidak menerima menantu baru. Semua kabar itu tidak jelas asalnya, tetapi Rengganis selalu berada dekat tempat kabar mulai terdengar. Bok Tanjung melihatnya beberapa kali berbicara dengan pedagang garam dan penjajah minyak, lalu pergi sebelum pertanyaan kembali kepadanya. Pada suatu sore, Ki Darumaya datang membeli daun sirih di warung Bok Tanjung. Ia mendengar dua orang membicarakan Maharani dengan nada rendah. Sesepuh itu tidak memarahi mereka, hanya menatap jalan menuju rumah Bratasih. Ketika Maharani lewat membawa kendi kosong, ia memanggilnya sebentar. Maharani menunduk hormat. Ki Darumaya berkata, "Kesabaran bukan tikar yang boleh diinjak semua kaki, melainkan pintu yang harus tahu kapan dibuka." Setelah mengucapkan itu, ia menyerahkan selembar daun sirih kepadanya, seolah memberi tanda agar ia menyimpan keberanian. Ucapan Ki Darumaya mengikuti Maharani sepanjang jalan pulang. Ia mulai mengerti bahwa diam tidak selalu sama dengan hormat. Diam bisa menjadi tempat kebenaran dikubur bila terlalu lama dibiarkan. Maka malam itu, setelah semua orang tidur, ia mengambil sepotong arang kecil dan daun lontar kering dari dapur. Ia menulis tanda sederhana. Berapa takar beras keluar, siapa yang meminta, kapan lumbung dibuka, dan pekerjaan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Tulisannya tidak indah, tetapi cukup untuk mengingat hari yang sering dibuat kabur oleh hinaan. Beberapa hari kemudian, Nyai Bratasih kehilangan sepotong kain selendang tua. Sebenarnya kain itu terselip di bawah bantal Rengganis, tetapi sebelum dicari benar, Rengganis sudah berkata bahwa Maharani terakhir masuk kamar untuk menyapu. Nyai Bratasih marah dan memanggil Maharani ke serambi. "Kau kira karena kami tua, kau bisa mengambil sedikit demi sedikit," katanya. Maharani terkejut, lalu bersumpah pelan bahwa ia tidak mengambil apapun. Rengganis menghela napas penuh kepura-puraan. Orang yang bersumpah terlalu cepat kadang sudah menyiapkan dusta sejak pagi. Jayasena sedang berada di pasar bambu saat peristiwa itu terjadi. Di hadapan Nyai Bratasih dan Rengganis, Maharani diminta membuka keranjang pakaiannya. Ia melakukannya dengan tangan gemetar, bukan karena bersalah, melainkan karena malu kehormatannya diobrak-abrik. Tidak ada selendang di sana, hanya kain kerja, bungkusan gelang tembaga, daun lontar catatan, dan sobekan kain merah yang ia simpan. Nyai Bratasih melihat bungkusan itu lebih dulu. "Apa ini?" tanyanya. Maharani ingin menjelaskan, tetapi Rengganis cepat berkata, "Lihatlah, ia memang menyimpan benda rahasia." Gelang tembaga dibuka di atas tikar serambi.
Nyai Bratasih mendadak pucat, tetapi ia menutupi wajahnya dengan kemarahan. "Dari mana kau mencuri ini?" katanya. Maharani menjawab bahwa ia menemukannya di dekat sumur saat membersihkan lumut. Rengganis memandang gelang itu dengan kilat aneh di mata, lalu berkata kepada Nyai Bratasih bahwa benda seperti itu bisa dipakai menantu untuk mengaku punya hak atas rumah. Kata-kata itu membuat Nyai Bratasih semakin panas. Ia menyebut Maharani perempuan licik yang menyamar sebagai orang sabar. Maharani merasakan dadanya retak, tetapi suaranya tetap rendah. Ia berkata bahwa ia tidak mengerti arti gelang itu dan tidak pernah berniat merebut rumah. Nyai Bratasih tidak mau mendengar. Daun lontar catatan dirampas, tetapi sebelum dibaca, Rengganis menertawakan isinya. Ia mencatat beras, mencatat kerja, mencatat kata-kata kita. Inilah bukti bahwa ia menghitung jasa di rumah ini. Maharani menatap catatan itu, lalu untuk pertama kalinya berkata agak tegas, "Saya mencatat bukan untuk menagih, Bibi, melainkan agar kebenaran tidak hilang." Kalimat itu membuat Serambi sunyi sekejap. Bahkan Nyai Bratasih terdiam karena tidak biasa mendengar Maharani menjawab dengan mata terang. Namun Rengganis segera memecah sunyi. Ia berkata kepada Nyai Bratasih bahwa menantu yang berani menjawab hari ini akan berani mengusir mertua besok. Nyai Bratasih, yang hatinya sudah lama diselimuti takut kehilangan kuasa atas rumah, mengangkat tongkatnya dan menunjuk dapur. "Mulai malam ini, kau tidur dekat tungku saja. Ingat tempatmu," katanya. Maharani menunduk, membawa kembali kainnya, dan berjalan tanpa membanting langkah. Kabar penghinaan itu sampai ke telinga tetangga karena Nimas Palupi melihat sebagian kejadian dari pagar samping. Ia menceritakannya kepada ibunya dengan suara gemetar, lalu cerita itu menyebar ke beberapa rumah. Ada yang mulai curiga kepada Rengganis, tetapi ada juga yang berkata Maharani mungkin memang terlalu berani. Dusun menjadi seperti sawah yang airnya keruh setelah diinjak banyak kaki. Orang-orang tidak tahu mana lumpur, mana bayangan langit. Di tengah semua itu, Maharani tetap menyalakan tungku, memasak makan malam, dan menyimpan catatan yang tersisa. Malam di dekat tungku terasa panjang. Maharani tidur di atas tikar tipis, ditemani bau abu dan suara kayu retak kecil. Jayasena pulang terlambat dan menemukan istrinya tidak berada di kamar. Ia bertanya kepada ibunya, tetapi Nyai Bratasih berkata Maharani memilih tidur di dapur karena ingin merajuk. Rengganis menambahkan bahwa perempuan muda kadang memakai air mata untuk menjerat suami. Jayasena berdiri di ambang dapur, melihat Maharani pura-pura tidur. Ia ingin membangunkannya, tetapi rasa hormat kepada ibunya menahan langkahnya dengan tali tak terlihat. Maharani mendengar langkah Jayasena berhenti lama, lalu menjauh. Pada saat itu, kesabarannya tidak hancur dengan suara keras, melainkan pecah pelan seperti gerabah retak terkena panas. Ia masih mencintai suaminya, masih menghormati rumah itu. Tetapi ia tahu ia tidak boleh lagi menyerahkan kebenaran kepada orang yang menamainya budak. Ia meraba gelang tembaga yang kini ia sembunyikan di bawah abu dingin dekat tungku, lalu mengingat nasihat Ki Darumaya. Pintu kesabarannya belum tertutup, tetapi kuncinya kini berada di tangannya sendiri. Menjelang subuh, ketika rumah masih gelap, Maharani bangun dan menimba air seperti biasa. Namun kali ini ia tidak hanya membawa kendi. Ia membawa sisa daun lontar, sobekan kain merah, dan ingatan yang tertata. Di dekat sumur, Mbok Tanjung lewat menuju pasar. Melihat wajah Maharani yang pucat tetapi tegak, perempuan tua itu berhenti. Maharani berkata lirih, "Mbok, bila kelak ada yang menanyakan lumbung rumah ini, maukah Mbok mengatakan apa yang Mbok lihat di pasar?" Mbok Tanjung menatapnya lama, lalu mengangguk tanpa banyak kata. Hari itu, sebelum matahari naik, Maharani juga menemui Nimas Palupi di pagar samping. Ia tidak meminta gadis itu membela dengan dusta, hanya meminta agar bila diperlukan, Nimas berkata sesuai yang dilihatnya. Nimas memegang tangan Maharani dan berbisik bahwa ia melihat Rengganis keluar dari lumbung malam sebelumnya, tetapi takut bicara.
Maharani menenangkan gadis itu. "Jangan takut kepada saya," katanya. "Takutlah hanya bila kita membiarkan salah menjadi benar." Kata-kata itu membuat Nimas menunduk, lalu mengangguk seperti anak kecil menerima amanat besar. Sementara itu, Rengganis semakin percaya bahwa Maharani sudah lemah. Ia berbicara lebih berani kepada Nyai Bratasih tentang tanah pekarangan belakang yang katanya terlalu luas untuk keluarga kecil. Ia menyarankan agar sebagian dijual kepada seorang kenalannya, dengan alasan uangnya bisa dipakai memperbaiki atap. Nyai Bratasih belum menjawab, tetapi terlihat tergoda. Maharani mendengar dari dapur, dan hatinya makin yakin bahwa kedatangan Rengganis bukan sekadar menumpang. Ada tangan yang ingin menggeser dirinya, lalu menggeser rumah itu dari akarnya sedikit demi sedikit. Pada senja yang lembab, Ki Darumaya kembali melintas di depan rumah. Maharani sedang menyiram abu di halaman belakang agar tidak beterbangan. Ia menunduk hormat, lalu memberanikan diri berkata bahwa ia mungkin perlu bicara di hadapan orang banyak suatu hari nanti. Ki Darumaya tidak bertanya panjang. Ia hanya berkata, "Bila kau membawa kebenaran, bawalah seperti membawa air dalam kendi, jangan tumpah oleh marah, jangan kurang oleh takut." Maharani mengingat kalimat itu dalam-dalam, karena ia tahu hari pembuktian sedang mendekat bersama langkah sunyi. Malamnya Rengganis mengundang dua perempuan tetangga untuk minum teh, lalu sengaja menceritakan bahwa Maharani sering menghitung beras dan menyimpan gelang aneh. Nyai Bratasih duduk di dekatnya, sesekali mengangguk, meski wajahnya tidak setenang biasanya. Maharani menyuguhkan pisang rebus tanpa berkata apa-apa. Salah satu tetangga memandangnya dengan iba, tetapi tidak berani menolong. Di luar hujan kecil mulai turun. Tetesnya jatuh ke genteng tua seperti jari-jari halus mengetuk, seakan rumah itu sendiri meminta agar rahasianya segera dibuka. Ketika semua tamu pulang, Maharani membersihkan cangkir di dapur. Rengganis masuk dan berdiri di belakangnya. "Kau boleh tampak sabar di depan orang," katanya pelan, "tetapi ingat, rumah ini punya pemilik, dan kau hanya perempuan yang datang membawa kain lusuh." Maharani tidak berbalik. Ia terus membilas cangkir, lalu menjawab dengan suara rendah, "Kain lusuh masih bisa menutup malu, Bibi. Lidah halus belum tentu bisa menutup niat buruk." Rengganis terdiam sekejap, lalu tertawa dingin, dan pergi meninggalkan bau minyak wangi yang menusuk. Sejak malam itu, Maharani tidak lagi sama. Ia tetap menyapu, tetap memasak, tetap menunduk kepada Nyai Bratasih, tetapi dalam diamnya ada tiang yang mulai berdiri. Ia tidak lagi membiarkan setiap hinaan masuk tanpa nama. Ia menyimpannya sebagai tanda bahwa sesuatu harus diluruskan. Di bawah tungku, gelang tembaga menunggu bersama abu. Di lipatan kain, sobekan merah dan catatan kecil menunggu. Di hati beberapa orang desa, rasa curiga kepada Rengganis mulai tumbuh. Dan di atas rumah tua itu, bulan separuh menggantung seperti mata yang sabar. Pagi setelah malam hujan itu, dusun Kembang Wungu tampak bersih seperti baru dicuci oleh tangan langit. Daun pisang mengilap, jalan tanah menjadi lembut, dan bau sawah muda mengalir sampai ke halaman rumah Bratasih. Maharani bangun dari tikar dekat tungku sebelum cahaya masuk lewat celah dinding. Ia menanak air, membersihkan abu, lalu mengambil gelang tembaga dari tempat sembunyinya. Pada permukaannya yang kusam, ukiran sulur daun kini lebih jelas, dan di antara sulur itu tampak guratan nama yang belum pernah ia berani sebut. Maharani membawa gelang itu ke dekat pintu belakang. Tempat cahaya pagi jatuh tipis di lantai tanah. Ia memiringkan gelang perlahan, mencoba membaca guratan yang separuh tertutup hijau tembaga. Huruf-hurufnya tidak rapi, tetapi tampak seperti nama Pramudita, nama yang pernah ia dengar dari Jayasena sebagai ibu kandungnya yang wafat saat ia masih kecil. Jantung Maharani berdegup. Ia tahu Nyai Bratasih bukan ibu yang melahirkan Jayasena, melainkan istri kedua ayahnya. Tetapi di rumah itu hal tersebut jarang dibicarakan dengan terbuka.
Selama ini Jayasena memanggil Bratasih sebagai ibu karena sejak kecil ia dibesarkan oleh perempuan itu setelah ayahnya meninggal. Tidak ada yang salah dengan panggilan itu, sebab kasih bisa tumbuh dari tangan yang merawat. Tetapi Maharani mulai bertanya dalam hati mengapa nama ibu kandung suaminya tersimpan pada gelang yang dikubur dekat sumur. Ia tidak ingin menyangka buruk kepada Nyai Bratasih, tetapi wajah pucat ibu mertuanya ketika melihat gelang itu masih terbayang jelas. Rahasia rumah ini rupanya lebih tua daripada hinaan yang ia terima. Saat Maharani sedang menatap gelang, suara Rengganis terdengar dari ruang tengah. "Menantu, jangan lama melamun, ayam saja sudah mencari makan," katanya dengan nada dibuat ringan. Maharani cepat membungkus gelang itu kembali dan menyelipkannya ke balik kayu bakar. Ia keluar membawa tampah berisi beras untuk dicuci. Rengganis memandangnya curiga, tetapi tidak berkata lebih jauh. Nyai Bratasih duduk di serambi dengan selimut tipis di bahu, wajahnya lelah. Sejak gelang itu terlihat, ia tampak sering terjaga, seolah masa lalu mengetuk kamarnya sepanjang malam. Hari itu Rengganis membuat keributan baru. Ia membuka tempayan beras di dapur, lalu berteriak bahwa isinya berkurang lebih cepat daripada biasanya. Nyai Bratasih segera datang, tongkatnya mengetuk lantai keras. Maharani menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir beras dipakai untuk kue, tamu, dan makan bersama. Namun Rengganis mengangkat alis dan berkata, "Alasan perempuan yang memegang dapur selalu panjang, mungkin beras itu berjalan sendiri ke dusun asalnya." Kata-kata itu sengaja dilempar saat dua tetangga lewat di pagar, agar telinga orang lain ikut menangkapnya. Maharani menahan napas. Ia ingin menunjukkan catatan takaran beras, tetapi sebagian catatan sudah dirampas dan ditertawakan. Untung masih ada daun lontar kecil yang ia sembunyikan di balik tumpukan kayu. Ia tidak mengeluarkannya saat itu, sebab Ki Darumaya telah mengajarkan agar air dalam kendi tidak tumpah oleh marah. Ia hanya berkata, "Beras tidak hilang tanpa jalan, Bibi. Bila ada yang kurang, mari kita hitung bersama di depan yang dipercaya." Rengganis tersenyum tajam, seolah justru menunggu Maharani berani menantang. Siang itu, Mbok Tanjung datang membawa labu siam dan cabai hijau. Ia berhenti lebih lama dari biasa di dekat sumur, lalu memanggil Maharani yang sedang mencuci periuk. "Nduk, kemarin aku melihat seorang pemuda menjual beras dalam karung kecil di pasar. Karungnya memakai ikatan merah seperti kain tamu rumah ini," katanya pelan. Maharani tidak terkejut, tetapi dadanya terasa berat karena kecurigaannya mulai menemukan bentuk. Ia bertanya siapa pemuda itu. Mbok Tanjung menjawab bahwa ia orang suruhan dari luar dusun, sering terlihat dekat kedai minyak. Maharani menyimpan kabar itu dalam hati. Ia tidak langsung menuduh, sebab tuduhan tanpa waktu yang tepat bisa berubah menjadi senjata bagi orang licik. Sore harinya, ia melihat Rengganis menghitung sesuatu di kamar tamu, lalu cepat menutup peti rotan saat Maharani mengantar air. Di sudut peti, Maharani sempat melihat lipatan kain merah tua yang ujungnya robek sedikit. Warna itu sama dengan sobekan yang ia simpan. Rengganis bertanya sinis mengapa Maharani berdiri terlalu lama. Maharani menjawab bahwa ia menunggu cangkir kosong untuk dibawa ke dapur. Menjelang maghrib, Nimas Palupi datang ke pagar samping dengan alasan mengembalikan mangkuk. Wajahnya gelisah, dan tangannya memegang ujung selendang berkali-kali. Maharani menemuinya dekat pohon kelor, jauh dari serambi. Nimas berbisik bahwa 2 malam lalu ia melihat Rengganis keluar dari lumbung sambil membawa bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada lelaki bercaping di belakang rumpun bambu. Ia takut berkata karena Rengganis pernah menatapnya dengan mata tajam. Maharani memegang tangan Nimas. "Kau tidak perlu melawan sendirian. Cukup katakan benar bila waktunya tiba." Malam itu, Maharani memeriksa lumbung saat semua orang sibuk makan. Ia tidak mencuri masuk, karena Nyai Bratasih sendiri menyuruhnya mengambil tampah kosong. Di dalam lumbung, cahaya lampu kecil menggoyang bayangan karung-karung. Maharani melihat ada butir beras tercecer menuju pintu belakang,
bukan ke arah dapur. Pada salah satu bambu penyangga, ada lagi benang merah tersangkut. Ia mengambilnya dan menyatukan dengan sobekan yang disimpan. Bukti itu kecil, tetapi seperti bintang, kecil pun bisa menunjukkan arah bagi orang yang tidak ingin tersesat. Keesokan harinya, Rengganis mulai melangkah lebih berani. Ia berkata kepada Nyai Bratasih bahwa Jayasena terlalu dibutakan oleh istrinya. Ia menyarankan agar diadakan selamatan kecil untuk membersihkan rumah dari pengaruh buruk. Sekalian panggil beberapa orang desa, katanya. Biar semua tahu siapa yang membawa sial ke dapur ini. Nyai Bratasih mengangguk ragu. Ia masih keras kepada Maharani, tetapi kegelisahan tentang gelang tembaga membuat hatinya tidak setenang sebelumnya. Rengganis melihat celah itu dan terus meniupkan kata-kata sampai keraguan berubah menjadi kemarahan. Maharani mendengar rencana selamatan dari dapur. Ia tahu pertemuan orang banyak bisa menjadi tempat ia dipermalukan, tetapi juga bisa menjadi tempat kebenaran berdiri. Maka ia memutuskan menemui Ki Darumaya sebelum hari itu tiba. Pada pagi yang berkabut, ia pergi ke rumah sesepuh di ujung dusun dengan membawa daun lontar catatan, sobekan kain merah, dan gelang tembaga terbungkus kain. Ia tidak pergi diam-diam untuk melawan adat, sebab ia sudah menyelesaikan pekerjaan rumah lebih dulu dan meninggalkan air hangat bagi Nyai Bratasih. Rumah Ki Darumaya kecil dikelilingi pohon belimbing wulu dan pagar hidup dari bunga sepatu. Sesepuh itu sedang menjemur akar obat ketika Maharani datang. Ia tidak tampak heran, seolah sudah menunggu. Maharani menunduk dan menceritakan semuanya, dari gelang di sumur, beras yang berkurang, hingga hinaan yang membuatnya tidur di dapur. Ki Darumaya mendengarkan tanpa memotong. Setelah Maharani selesai, ia memandang gelang tembaga itu lama, lalu berkata, "Nama yang terkubur akan kembali bila rumah terlalu lama menyangkal ibu yang pernah memberinya napas." Maharani merinding mendengar kalimat itu. Ki Darumaya kemudian bercerita bahwa Nyi Pramudita, ibu kandung Jayasena, dahulu dikenal sebagai perempuan lembut yang menjaga sumur dan dapur rumah itu. Sebelum wafat, ia menitipkan pesan agar rumah tersebut tidak menjadi tempat mengusir perempuan yang bekerja dengan tulus. Gelang tembaga itu adalah tanda kasihnya kepada anak yang masih kecil, tetapi setelah ia tiada, benda itu menghilang. Tidak seorang pun tahu apakah hilang karena banjir kecil di halaman, atau karena disembunyikan oleh orang yang takut pada kenangan. Ki Darumaya tidak menuduh Nyai Bratasih. Ia hanya berkata bahwa rasa takut bisa membuat manusia menyimpan benda, kata, bahkan kebenaran. Maharani bertanya apa yang harus ia lakukan bila Rengganis menuduhnya di depan orang desa. Ki Darumaya menjawab, "Jangan datang membawa amarah lebih dulu, bawalah urutan kejadian, saksi yang melihat, dan hati yang masih bisa membedakan orang salah dari orang tersesat." Maharani mengangguk. Nasihat itu membuat dadanya lebih lapang, meski jalan di depannya tetap terasa penuh duri halus. Setelah pulang dari rumah Ki Darumaya, Maharani menemukan Jayasena sedang menunggu di dekat sumur. Ia tidak pergi ke hutan karena kapaknya patah dan harus diperbaiki. Wajahnya tampak bingung melihat istrinya pulang dari arah ujung dusun. "Dari mana kau pagi-pagi?" tanyanya. Maharani memandangnya lama. Ia ingin mengatakan semua, tetapi suara Nyai Bratasih dari serambi terdengar memanggil Jayasena. Maharani hanya berkata, "Aku mencari nasihat agar rumah ini tidak makin panas." Jayasena menatapnya, seolah ingin bertanya lebih banyak, tetapi ibunya memanggil lagi. Hari-hari menjelang selamatan terasa seperti udara sebelum petir. Rengganis makin sering membicarakan Maharani kepada warga. Ia berkata di pasar bahwa menantu Jayasena menyimpan gelang keramat untuk mengambil kuasa rumah. Ia berkata di penumbukan padi bahwa beras lumbung selalu hilang sejak Maharani memegang dapur. Sebagian orang percaya karena cerita diulang berkali-kali, namun sebagian lain mulai diam karena melihat wajah Maharani tetap bekerja seperti biasa, tidak menyebar balasan, tidak menangis di jalan, dan tidak meminta belas kasihan dari siapapun. Pada malam sebelum selamatan,
Jayasena akhirnya melihat sesuatu yang membuat hatinya terguncang. Ia terbangun karena ingin minum, lalu melihat Maharani duduk di dapur menulis di daun lontar dengan arang kecil. Di sebelahnya ada tangannya yang pecah-pecah, kain kerja yang basah, dan sepiring nasi sisa yang belum dimakan. Jayasena mendekat pelan. Maharani terkejut tetapi tidak menyembunyikan catatan itu. Jayasena membaca beberapa baris tentang beras, pekerjaan, dan hari ia tidur di tungku. Wajahnya berubah pucat seperti bulan tertutup awan. "Rani, mengapa kau tidak pernah mengatakannya kepadaku?" tanya Jayasena dengan suara hampir patah. Maharani menatap api kecil di tungku, lalu menjawab bahwa ia takut membuatnya durhaka kepada ibu yang membesarkannya. Jayasena duduk di lantai, memegang kepala dengan kedua tangan. Ia teringat banyak hari ketika istrinya tampak lelah, banyak malam ketika ibunya berkata Maharani merajuk, dan banyak pagi ketika ia terlalu cepat berangkat. Maharani tidak memarahinya. Ia hanya berkata, "Aku menunggu kau melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati." Jayasena ingin segera menemui Nyai Bratasih, tetapi Maharani menahannya. Ia berkata bahwa kemarahan malam-malam hanya akan membuat Rengganis semakin mudah membalik cerita. "Besok orang-orang datang," katanya. "Biarkan semua didengar dengan terang." Jayasena menatap istrinya, untuk pertama kali menyadari bahwa kelembutan Maharani bukan kelemahan. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Maharani menjawab bahwa ia hanya perlu hadir sampai akhir dan tidak memotong kebenaran saat mulai berjalan. Jayasena mengangguk, tetapi matanya basah oleh penyesalan yang belum sempat diberi kata. Di sisi lain rumah, Rengganis juga belum tidur. Ia berbicara dengan seorang lelaki bercaping di belakang lumbung, tidak tahu bahwa Jenggeran, pemukul kentongan desa, sedang ronda di dekat rumpun bambu. Jenggeran mendengar potongan kalimat tentang karung beras, pembeli tanah, dan hari setelah Maharani diusir. Ia tidak berani mendekat. Tetapi ia melihat Rengganis menyerahkan sesuatu yang berkilat kecil kepada lelaki itu. Setelah keduanya berpisah, Jenggeran menunggu sebentar, lalu mengambil secarik daun yang terjatuh. Di sana ada tanda pembayaran dari kedai minyak pasar. Pagi hari selamatan tiba dengan langit kelabu lembut. Nyai Bratasih meminta Maharani memasak tumpeng kecil, sayur lodeh, teh jahe, dan pisang rebus untuk warga yang akan datang. Perintah itu terasa kejam, sebab Maharani diminta menyiapkan makanan untuk pertemuan yang mungkin dipakai mengusirnya. Namun ia tetap memasak dengan hati-hati. Ia menanak nasi sampai pulen, mengiris labu, menumbuk bumbu, dan menyusun daun pisang di tampah. Dalam setiap gerak, ia mengingat pesan Ki Darumaya agar tidak menumpahkan air kendi oleh marah. Rengganis memakai kain merah tua yang indah, tetapi pada ujung bawahnya tampak bekas jahitan baru. Maharani melihatnya sekilas dan menyadari bagian itu pasti tempat sobekan berasal. Ia tidak berkata apa-apa. Nyai Bratasih mengenakan kebaya hitam dan duduk di serambi seperti pemilik perkara. Jayasena berdiri di dekat tiang rumah, wajahnya tegang. Beberapa tetangga datang, termasuk Mbok Tanjung, Nimas Palupi, Jenggeran, dan Lurah Wiraksa. Ki Darumaya datang terakhir, berjalan lambat, membawa tongkat bambu dan pandangan yang membuat orang-orang menurunkan suara. Sebelum acara dimulai, Rengganis berbisik kepada Nyai Bratasih agar segera membuka perkara. Ia ingin Maharani dipermalukan ketika warga masih banyak dan makanan belum dibagikan. Nyai Bratasih mengangkat dagu, lalu berkata kepada semua orang bahwa rumahnya sedang dilanda ketidakberesan sejak menantu muda terlalu banyak memegang dapur. Beberapa warga saling pandang. Maharani berdiri di dekat pintu dapur, tangannya masih berbau kunyit dan asap. Ia tidak bergerak sampai Nyai Bratasih menyebut kata mencuri. Saat kata itu jatuh, halaman terasa lebih sunyi daripada kuburan tua. Rengganis melangkah maju dengan wajah seolah sedih. Ia berkata bahwa beras berkurang, gelang tua ditemukan di tangan Maharani, dan catatan takaran beras membuktikan niat buruk seorang menantu yang menghitung jasa.
Kami tidak ingin mempermalukan siapapun, katanya, padahal suaranya sengaja dibuat jelas sampai ke pagar. Namun rumah ini harus diselamatkan sebelum orang luar merebutnya dari ibu yang sah. Nyai Bratasih mengangguk, meski tangannya terlihat bergetar. Jayasena hendak bicara, tetapi Maharani menatapnya pelan, mengingatkan janji malam sebelumnya. Maharani lalu maju satu langkah. Ia menunduk kepada Nyai Bratasih, kepada Lurah Wiraksa, dan kepada Ki Darumaya. Suaranya tidak keras, tetapi cukup terdengar karena halaman sudah menahan napas. Ia berkata bahwa ia bersedia diperiksa, tetapi meminta semua hal dihitung dengan urutan, bukan dengan prasangka. Dari lipatan kainnya, ia mengeluarkan daun lontar catatan yang tersisa, sobekan kain merah, benang yang ditemukan di lumbung, dan bungkusan gelang tembaga. Rengganis tertawa pendek, tetapi tawa itu terdengar kering karena beberapa mata mulai menoleh ke kainnya. Mbok Tanjung diminta berbicara lebih dulu. Perempuan tua itu berdiri dengan bakul kosong di pinggang dan berkata bahwa ia melihat seorang pemuda menjual beras dalam karung berikat merah di pasar. Ia tidak menyebut nama tanpa bukti, tetapi ia melihat pemuda itu pernah berbicara dengan Rengganis di dekat kedai minyak. Nimas Palupi lalu menguatkan bahwa ia melihat Rengganis keluar dari lumbung pada malam hari membawa bungkusan. Suaranya gemetar, namun ia tetap selesai bicara. Rengganis memotong dengan marah, tetapi Lurah Wiraksa mengangkat tangan. Kemudian Jenggeran maju, memegang secarik daun tanda pembayaran yang ia temukan dekat lumbung. Ia berkata bahwa semalam ia mendengar percakapan tentang pembeli tanah dan rencana setelah Maharani pergi dari rumah. Warga mulai bergumam. Nyai Bratasih menoleh kepada Rengganis dengan wajah tidak percaya. Rengganis cepat berkata bahwa semua itu hanya salah paham, bahwa ia menjual sedikit beras atas izin tidak langsung untuk menutup kebutuhan rumah. Namun Maharani bertanya pelan, "Bila untuk kebutuhan rumah, mengapa harus lewat pintu belakang dan memakai orang luar?" Pertanyaan itu menggantung seperti asap tebal di bawah atap. Rengganis tidak segera menjawab. Ia memandang Nyai Bratasih, lalu Jayasena, lalu warga yang kini tidak lagi mudah digiring. Dalam sunyi itu, Ki Darumaya meminta Maharani membuka bungkusan gelang tembaga. Gelang itu diletakkan di atas tampah daun pisang, kusam tetapi bersinar lembut kena cahaya pagi. Ki Darumaya membaca ukiran namanya dan berkata bahwa gelang tersebut milik Nyi Pramudita, ibu kandung Jayasena, perempuan yang dahulu menjaga rumah, sumur, dan dapur, sebelum semua orang memilih lupa. Nyai Bratasih menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya bukan hanya malu, tetapi juga seperti orang yang melihat pintu lama terbuka dari dalam. Ki Darumaya tidak menuduhnya menyembunyikan gelang. Ia hanya menyampaikan bahwa sebelum meninggal, Nyi Pramudita berpesan agar rumah itu tidak memperlakukan perempuan penjaga dapur sebagai budak. Pesan itu pernah didengar beberapa orang tua, tetapi lama-lama tertutup oleh kematian, pernikahan baru, dan perebutan rasa memiliki. Maharani menatap Nyai Bratasih tanpa benci, meski hatinya masih nyeri oleh hari-hari yang panjang. Saat itulah Rengganis membuat kesalahan. Karena terdesak, ia berkata bahwa pesan orang mati tidak bisa mengatur orang hidup, dan bahwa perempuan dari luar tetap tidak berhak menuntut tempat. Kata-kata itu terlalu tajam, bahkan bagi Nyai Bratasih. Warga terdiam, tetapi diam mereka bukan lagi ragu, melainkan menilai. Maharani berdiri tegak, lalu berkata bahwa ia tidak menuntut tempat di kepala siapapun. Ia hanya menolak disebut budak di rumah yang setiap pagi ia isi air, api, nasi, dan doa. Suaranya tetap rendah, namun semua orang mendengarnya. Jayasena akhirnya maju. Ia tidak berteriak kepada ibunya, tidak pula menyerang Rengganis. Ia hanya berlutut di hadapan Nyai Bratasih dan berkata bahwa ia bersalah karena terlalu lama tidak melihat. Ia meminta agar perkara ini diselesaikan dengan jujur, bukan demi memenangkan istri atas ibu, melainkan demi menyelamatkan rumah dari dusta. Nyai Bratasih memandang anak yang dibesarkannya, lalu memandang Maharani yang tangannya masih hitam oleh arang dapur.
Untuk pertama kalinya, ia tampak kecil, bukan karena tubuhnya, melainkan karena kesombongannya kehabisan tempat berdiri. Namun kebenaran belum selesai sepenuhnya. Lurah Wiraksa meminta agar peti Rengganis dibuka bila ia tidak keberatan, sebab ada kesaksian tentang kain merah dan tanda pembayaran. Rengganis menolak keras, mengatakan bahwa kehormatan tamu tidak boleh diganggu. Ki Darumaya berkata, kehormatan yang bersih tidak takut terkena cahaya. Warga mengangguk pelan. Nyai Bratasih, dengan suara berat, akhirnya meminta Rengganis membuka petinya. Tangan Rengganis gemetar ketika kunci diputar. Dari dalam peti ditemukan lipatan kain merah robek, beberapa ikat uang, dan catatan nama pembeli tanah pekarangan. Maharani tidak merasa menang ketika melihat bukti itu. Ia justru merasa lelah, seperti orang yang lama menahan beban lalu tiba-tiba diletakkan. Rengganis mencoba menjelaskan bahwa uang itu pinjaman dan catatan tanah hanya rencana kosong. Tetapi wajahnya telah kehilangan ketenangan. Nyai Bratasih menatap peti itu lama. Ia akhirnya memahami bahwa pujian Rengganis selama ini bukan hormat, melainkan tali yang hendak menariknya menjauh dari rumah sendiri. Warga mulai berbisik, tetapi bisik kali ini tidak menusuk Maharani. Bisik itu seperti daun kering yang gugur dari pohon tua. Ki Darumaya menutup pertemuan dengan satu kalimat yang pelan, salah yang diakui bisa menjadi obat, tetapi salah yang dipelihara akan menjadi hama di lumbung hati. Semua orang terdiam. Maharani menunduk, memungut gelang tembaga, lalu meletakkannya di hadapan Nyai Bratasih. Ia berkata bahwa benda itu bukan miliknya untuk merebut rumah, melainkan tanda agar rumah ingat kepada perempuan yang pernah memberi kasih. Nyai Bratasih tidak mengambilnya segera. Tangannya berhenti di udara, gemetar antara malu, takut, dan penyesalan yang belum berani bernama. Hari selamatan yang semula disiapkan untuk mempermalukan Maharani berubah menjadi hari ketika rahasia rumah mulai terbuka. Namun keputusan terakhir belum dijatuhkan. Rengganis masih berdiri dengan bibir rapat. Matanya berputar mencari jalan keluar. Nyai Bratasih masih duduk membeku, berhadapan dengan gelang masa lalu dan menantu yang terlalu lama ia rendahkan. Jayasena berdiri di samping Maharani, tidak lagi jauh seperti hari-hari sebelumnya. Di halaman, warga menunggu. Angin dari sawah masuk pelan, menggoyangkan daun pisang, seolah dusun sendiri meminta kebenaran diteruskan sampai tuntas. Halaman rumah Bratasih tetap sunyi, meskipun puluhan orang berdiri di sana. Sunyi itu bukan sunyi kosong, melainkan sunyi yang penuh napas tertahan. Di atas tampah daun pisang, gelang tembaga milik Nyi Pramudita terbaring seperti matahari kecil yang lama tertutup tanah. Nyai Bratasih menatapnya tanpa berkedip. Rengganis berdiri di dekat peti rotannya yang terbuka, wajahnya pucat, tetapi dagunya masih terangkat. Maharani tidak bergerak dari tempatnya, hanya memegang ujung kain kerja yang sejak pagi berbau asap, kunyit, dan air sumur. Lurah Wiraksa melangkah maju dengan hati-hati, sebab perkara keluarga di hadapan orang banyak harus disentuh seperti kendi tua. Ia meminta semua orang tidak berteriak dan tidak saling menunjuk. Kita mendengar satu demi satu, katanya, agar kebenaran tidak pecah karena rebutan suara. Rengganis segera berkata bahwa ia difitnah oleh menantu yang ingin merebut hati Jayasena. Namun suaranya tidak lagi halus seperti biasa. Ada retak di ujung katanya, seperti bambu yang terlalu lama dijemur lalu tiba-tiba diinjak. Jayasena berdiri di samping Maharani, tetapi ia tidak menggenggam tangan istrinya. Ia tahu Maharani tidak membutuhkan pertunjukan kasih di depan warga, melainkan ruang agar suaranya sendiri didengar. Ia menatap Rengganis dan berkata pelan bahwa ia ingin mengetahui mengapa ada catatan nama pembeli tanah dalam peti tamu. Rengganis menjawab cepat bahwa itu hanya titipan orang pasar. Aku saudara ibumu, Sena, katanya. Mana mungkin aku menjual tanah rumahmu? Jayasena menunduk sebentar, lalu berkata, justru karena bibi saudara, aku ingin percaya dengan alasan yang terang. Nyai Bratasih mendengar kata tanah rumahmu,
dan wajahnya berubah. Selama bertahun-tahun ia menyebut rumah itu rumahnya, karena ia merasa menjadi penjaga setelah suaminya meninggal. Namun di hadapan gelang Nyi Pramudita, ia seperti diingatkan bahwa rumah itu memiliki lebih banyak kenangan daripada kuasa seseorang. Ia menoleh kepada Rengganis. "Katakan jujur," ucapnya. Suaranya berat. "Apakah kau pernah membawa beras dari lumbung tanpa izinku?" Rengganis memandang warga, lalu menjawab bahwa ia hanya mengambil sedikit untuk menolong kebutuhan keluarga. Mbok Tanjung mendengus halus, tetapi tidak mengejek. Ia maju satu langkah dan berkata bahwa beras yang dijual di pasar bukan sedikit. Ia mengenali kualitas beras itu karena dahulu pernah membantu keluarga Bratasih menjemurnya setelah hujan besar. "Karungnya kecil, tetapi datangnya lebih dari sekali," katanya. Rengganis segera memotong, menyebut Mbok Tanjung perempuan pasar yang suka membesarkan cerita. Mbok Tanjung tidak marah. Ia hanya menatapnya lama dan berkata, "Orang pasar memang banyak mendengar, tetapi telinga tua ini masih tahu beda antara harga beras dan harga dusta." Ucapan itu membuat beberapa warga menunduk menahan gumam. Rengganis makin gelisah. Ia mencoba beralih menyerang Maharani. Ia berkata bahwa semua kekacauan bermula sejak Maharani menemukan gelang dan mulai mencatat. Menurutnya, menantu yang baik tidak akan menyimpan catatan tentang pekerjaan rumah, karena pekerjaan menantu adalah berbakti tanpa hitungan. Maharani mendengarkan sampai selesai. Setelah itu ia berkata, "Saya tidak menghitung bakti, Bibi. Saya menghitung apa yang Bibi ubah menjadi tuduhan, supaya ketika saya disebut pencuri, saya masih punya jalan pulang kepada kebenaran." Nyai Bratasih menutup mata sekejap. Kata pencuri itu menusuknya juga, sebab ia yang paling sering mengulangnya. Ia teringat hari ketika ia menyuruh Maharani membuka keranjang pakaian, teringat wajah malu menantunya yang tetap tidak melawan. Dulu ia merasa sedang menjaga rumah dari perempuan luar. Kini ia mulai melihat bahwa mungkin ia sedang menjaga kesombongannya sendiri. Namun mengakui salah di hadapan warga bukan perkara ringan. Lidahnya terasa kering, dan tongkat di tangannya tidak lagi tampak seperti tanda kuasa, melainkan kayu yang menahan tubuh tua. Ki Darumaya mendekati Tampah, lalu mengangkat gelang tembaga dengan 2 jari keriput. Ia tidak mengangkatnya tinggi, hanya cukup agar semua melihat. "Dahulu," katanya perlahan, "Nyi Pramudita menimba air di sumur ini ketika Jayasena masih bayi. Ia tidak lahir di rumah ini sebagai pemilik tanah, tetapi ia merawat api dapur sampai semua orang kenyang. Ketika sakitnya berat, ia berkata bahwa siapapun perempuan yang menjaga dapur dengan tulus jangan diperlakukan seperti alas kaki." Suaranya pelan, tetapi angin pun seperti berhenti mendengar. Nyai Bratasih membuka mata. Kenangan lama datang tanpa diminta. Ia masih ingat Pramudita, perempuan yang tidak pernah banyak bicara, tetapi disukai para tetangga karena tidak membedakan tamu kaya dan buruh panen. Bratasih muda dulu sering merasa bayangan Pramudita terlalu panjang di rumah itu, bahkan setelah Pramudita wafat. Ia takut tidak pernah benar-benar diterima sebagai ibu bagi Jayasena. Dari rasa takut itulah tumbuh keinginan menguasai semua sudut rumah, agar tidak ada nama perempuan lain yang lebih dihormati daripada namanya. Rengganis rupanya tahu luka itu. Ia melangkah mendekati Nyai Bratasih dan mencoba meraih bahunya. "Nyai, jangan biarkan cerita lama melemahkanmu," bisiknya. Tetapi bisikan itu terdengar banyak orang. "Rumah ini berdiri karena engkau, bukan karena menantu atau perempuan mati." Nyai Bratasih menepis tangan Rengganis, pelan namun jelas. Ia menatap saudara jauhnya dengan mata basah yang marah bukan kepada Maharani, melainkan kepada dirinya sendiri. "Kau memujiku supaya aku membencinya lebih dalam," katanya. "Kau tahu aku takut dilupakan, lalu kau jadikan ketakutanku sebagai tali." Rengganis mundur setengah langkah. Wajahnya memerah dan untuk pertama kalinya ia kehilangan susunan kata. Lurah Wiraksa meminta Jenggeran menunjukkan daun tanda pembayaran yang ditemukan dekat lumbung.
Jenggeran menyerahkannya dengan tangan kaku. Di sana tertulis nama Warugeni, seorang perantara tanah dari pasar selatan, serta tanda jumlah uang muka. Lurah Wiraksa mengenali tanda itu karena pernah mendengar orang tersebut mencari pekarangan tua di Kembang Wungu. Warga mulai paham bahwa rencana Rengganis bukan hanya mengambil beras, tetapi membuka jalan agar tanah rumah itu kelak berpindah tangan. Rengganis berusaha tertawa. "Aku hanya bertanya harga tanah," katanya. "Bukankah atap rumah ini bocor? Bukankah Nyai butuh uang?" Jayasena menjawab bahwa atap bocor bisa diperbaiki dengan bambu dan gotong royong, tetapi tanah yang dijual karena tipu daya tidak mudah kembali. Maharani menatap suaminya dengan tenang. Ia tidak melihat kemarahan besar di wajah Jayasena, hanya kesedihan yang matang. Kesedihan semacam itu lebih kuat daripada bentakan, sebab membuat orang lain tidak punya tempat untuk berpura-pura tidak mengerti. Nyai Bratasih akhirnya berdiri dengan bantuan tongkat. Tubuhnya sedikit goyah, dan Maharani secara naluri bergerak hendak menolong, tetapi ia berhenti karena takut membuat ibu mertuanya malu. Nyai Bratasih melihat gerakan kecil itu. Di matanya, gerakan tersebut seperti bara yang tiba-tiba menghangatkan ruang dingin. Perempuan yang ia hina sebagai budak masih ingin menahannya agar tidak jatuh. Nyai Bratasih menggigit bibir, lalu berkata kepada Lurah Wiraksa bahwa ia tidak pernah memberi izin Rengganis menjual beras, apalagi membicarakan tanah dengan orang pasar. Pengakuan itu membuat perkara menjadi terang. Lurah Wiraksa meminta Rengganis mengembalikan uang yang diterima dan menulis pernyataan di hadapan saksi bahwa ia tidak memiliki hak atas pekarangan Bratasih. Tidak ada tali yang diikatkan pada tangannya, tidak ada pukulan, tidak ada caci maki ramai. Hukuman di desa tua sering datang melalui rasa malu yang harus dipikul melewati banyak mata. Rengganis menolak pada awalnya, tetapi ketika lurah menyebut akan memanggil Warugeni ke balai desa, wajahnya turun. Ia mengambil uang dari peti dengan tangan gemetar. Maharani diminta maju untuk menerima permintaan maaf bila Rengganis bersedia menyampaikannya. Rengganis memandangnya dengan mata tajam yang kini kelelahan. "Aku salah menilai," katanya pendek. "Lebih mirip batu yang jatuh daripada air yang mengalir." Maharani menunduk, tidak tersenyum. Ia berkata, "Kesalahan Bibi bukan hanya menilai saya, tetapi membuat orang lain ikut menginjak saya. Saya tidak meminta Bibi merendah di kaki saya. Saya hanya meminta Bibi berhenti menebar duri di rumah yang tidak Bibi rawat." Warga diam, karena kata-kata itu lembut tetapi tidak lemah. Nyai Bratasih lalu menatap Maharani. Bagian inilah yang paling berat baginya. Ia bisa menyalahkan Rengganis, bisa mengembalikan uang, bisa membatalkan rencana tanah, tetapi luka yang ia buat sendiri berada di depan matanya. Ia teringat semua pagi ketika Maharani menimba air, semua malam ketika ia menyuruhnya tidur dekat tungku, semua sisa makanan yang ia berikan dengan nama kewajiban. Tongkatnya bergetar di tanah. "Maharani," ucapnya, dan itulah pertama kalinya nama itu terdengar penuh, tidak dipendekkan oleh hinaan. "Aku telah membuat rumah ini sempit untukmu." Maharani merasa dadanya bergerak seperti pintu yang lama tertahan angin. Ia tidak langsung menjawab. Di hadapan warga, permintaan maaf dapat menjadi obat, tetapi juga bisa menjadi penutup cepat agar luka tidak dibicarakan lagi. Ia memilih kata dengan hati-hati. "Nyai membesarkan suami saya," katanya pelan. "Karena itu saya tetap menunduk. Tetapi tunduk bukan berarti saya tanah yang boleh diinjak. Saya akan tinggal bila rumah ini menerima saya sebagai manusia, bukan tangan tanpa nama." Kalimat itu membuat beberapa perempuan tua mengusap mata diam-diam. Jayasena mendekat kepada ibunya dan Maharani, lalu menunduk kepada keduanya. Ia meminta maaf karena terlalu lama membiarkan dua perempuan di rumahnya memikul kesedihan masing-masing tanpa ia pahami. Kepada Nyai Bratasih, ia berkata bahwa kasih ibu tidak akan hilang hanya karena ia menghormati istrinya. Kepada Maharani, ia berkata bahwa bakti anak tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan istri dihina. Ki Darumaya menatap Jayasena dengan mata teduh.
Seolah pemuda itu baru saja belajar bahwa kepala keluarga bukan suara paling keras, melainkan hati yang berani adil. Rengganis diberi waktu sampai senja untuk mengemas barang. Nyai Bratasih sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menumpang di rumah itu. Suara Nyai Bratasih tidak nyaring, tetapi tegas. "Pergilah ke rumah saudaramu yang lain," katanya. "Dan jangan membawa namaku untuk urusan tanah atau lumbung." Rengganis ingin membalas, tetapi melihat warga yang masih berdiri, ia memilih diam. Peti rotannya ditutup dengan keras, namun tidak ada yang menegur. Bunyi itu seperti akhir dari sandiwara panjang yang tirainya ditarik dengan kasar. Setelah Rengganis masuk ke kamar tamu, warga perlahan membantu membereskan halaman. Nimas Palupi mengangkat cangkir, Mbok Tanjung menyusun daun pisang, Jenggeran menutup pintu lumbung dengan ikatan baru. Lurah Wiraksa menulis pernyataan singkat di atas kertas desa, disaksikan beberapa orang. Maharani kembali ke dapur karena air teh hampir habis. Beberapa tetangga menyuruhnya duduk, tetapi ia menggeleng. Bukan karena masih merasa budak, melainkan karena ia ingin tangannya melakukan sesuatu yang biasa, agar hatinya tidak tumpah oleh kejadian yang terlalu besar. Di dapur, Nyai Bratasih datang perlahan. Maharani sedang menuang teh jahe ke cerek tanah. Keduanya berdiri tanpa bicara, hanya ditemani suara api kecil dan tetes air dari atap belakang. Nyai Bratasih memandang tungku tempat Maharani pernah tidur. "Apakah dingin di sini malam itu?" tanyanya. Maharani menjawab jujur. "Dingin, Nyai. Tetapi yang lebih dingin adalah mendengar orang percaya saya merajuk." Nyai Bratasih menelan ludah. Ia tidak punya pembelaan. Ia hanya mengambil sepotong kayu dan meletakkannya ke api, gerakan kecil yang terasa seperti permulaan penyesalan. Menjelang sore, Rengganis keluar membawa peti rotan. Tidak ada iring-iringan penghinaan, hanya beberapa mata yang melihat sampai ia melewati pagar. Di ambang pintu, ia sempat menoleh kepada Maharani. Mungkin ia ingin mengucapkan sesuatu, mungkin ingin meludah kata terakhir, tetapi yang keluar hanya diam. Maharani membalas dengan anggukan pendek, bukan tanda menerima segala luka, melainkan tanda bahwa perkara itu tidak lagi ia biarkan mengikat lehernya. Rengganis berjalan menuju jalan pasar. Kain merahnya berkibar sedikit, lalu hilang di balik rumpun bambu basah. Setelah Rengganis pergi, halaman rumah terasa aneh. Tidak langsung damai, sebab damai tidak datang secepat orang menutup pintu. Namun udara mulai longgar. Warga yang masih tinggal makan tumpeng kecil bersama, bukan sebagai pesta kemenangan, melainkan sebagai penutup perkara agar tidak berubah menjadi dendam panjang. Ki Darumaya duduk di dekat sumur, meminum teh tanpa gula. Maharani menghampirinya dan menunduk. Sesepuh itu berkata, "Hari ini kau tidak menghancurkan kesabaranmu, Nduk. Kau hanya membuang pagar palsu yang membuat sabar tampak seperti penjara." Maharani menyimpan kalimat itu di dalam hati. Ia melihat tangannya yang pecah-pecah, lalu melihat gelang tembaga yang kini berada di tangan Jayasena. Suaminya membawa gelang itu kepada Nyai Bratasih dan bertanya di mana benda tersebut sebaiknya disimpan. Nyai Bratasih memandang sumur, lalu dapur, lalu Maharani. "Letakkan di dekat tiang tengah," katanya. "Biar rumah ini ingat bahwa dapur dan sumur tidak boleh dijaga dengan hinaan." Jayasena mengangguk. Ia menggantung gelang itu dengan tali kecil di tiang tengah. Tidak tinggi, tidak tersembunyi, cukup terlihat oleh penghuni rumah. Malam turun pelan di dusun Kembang Wungu. Warga pulang satu demi satu, membawa cerita yang kali ini lebih berhati-hati diceritakan. Tidak ada lagi yang berani menyebut Maharani pencuri. Tidak ada lagi yang menyebutnya perempuan luar yang ingin merebut rumah. Mereka melihat sendiri bagaimana ia berdiri tanpa membalas dengan racun. Di dapur, nasi yang tersisa dibagi rata. Nyai Bratasih duduk di ambang pintu, tidak memerintah, hanya memperhatikan Maharani mencuci periuk. Beberapa kali mulutnya terbuka seperti hendak berkata, tetapi tertutup lagi oleh malu yang masih keras. Jayasena membantu mengangkat air dari sumur, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena mengira pekerjaan rumah berjalan sendiri.
Ketika tali timba berderit, ia menyadari berat air yang setiap hari diangkat istrinya. Maharani berdiri di sampingnya, mengarahkan agar kendi tidak miring. Mereka tidak banyak bicara. Di antara mereka ada luka yang belum bisa selesai malam itu, tetapi juga ada pengertian baru yang mulai tumbuh. Dari serambi, Nyai Bratasih melihat keduanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan anak, melainkan melihat rumahnya memiliki 2 penjaga. Sebelum tidur, Nyai Bratasih memanggil Maharani ke ruang tengah. Gelang tembaga tergantung di tiang, memantulkan cahaya lampu minyak. "Besok," kata Nyai Bratasih kaku, "kau tidak perlu bangun sendirian sebelum ayam. Aku akan menyiapkan kayu bakar." Maharani menatapnya, terkejut oleh kalimat yang sederhana itu. Ia tahu permintaan maaf kadang tidak berbentuk kata maaf, terutama dari mulut orang tua yang hatinya keras oleh tahun. Ia menunduk dan menjawab, "Baik, Nyai." Suaranya masih hati-hati, tetapi tidak sedingin malam-malam sebelumnya. Di luar, suara jangkrik memenuhi halaman dan sumur batu tampak tenang di bawah cahaya bulan. Maharani kembali ke kamar, bukan ke dekat Tungku. Jayasena membentangkan tikar baru dan duduk menunggu. Ia tidak memaksa istrinya bercerita, tidak pula meminta luka segera dilupakan. Ia hanya berkata, "Mulai besok aku akan melihat lebih baik." Maharani duduk di tepi tikar, menghela napas panjang. Di tiang tengah, gelang Nyi Pramudita diam berkilau, seolah perempuan lama itu akhirnya tidak lagi terkubur di tanah, tetapi pulang menjadi ingatan rumah. Pagi pertama setelah Rengganis pergi datang dengan sangat pelan, seolah matahari pun tahu bahwa rumah Bratasih baru saja melewati malam panjang. Udara dusun kembang wungu basah oleh embun, dan suara ayam terdengar dari kejauhan, tidak tergesa. Maharani terbangun di kamar, bukan di dekat Tungku. Sesaat ia memandangi atap gelap dan hampir lupa bahwa ia boleh tetap berbaring sedikit lebih lama. Dari dapur terdengar suara kayu digeser, canggung dan tidak rata. Ia bangkit perlahan, lalu melihat Nyai Bratasih sedang mencoba menyalakan api dengan tangan gemetar. Maharani berdiri di ambang dapur tanpa segera masuk. Nyai Bratasih menoleh, wajahnya kaku seperti orang tertangkap melakukan kesalahan. "Aku hanya menaruh kayu," katanya, padahal asap tipis sudah naik dari Tungku. Maharani menjawab pelan, "Api akan lebih mudah hidup kalau sabutnya diletakkan di bawah, Nyai." Ia tidak mengambil alih, hanya mendekat dan menunjukkan letak sabut kelapa. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas Tungku, lalu sama-sama berhenti sebentar. Tidak ada kata maaf di sana, tetapi ada sesuatu yang mulai hangat bersama bara kecil. Hari itu pekerjaan rumah tidak tiba-tiba menjadi ringan, tetapi caranya berubah. Jayasena menimba air sebelum berangkat memperbaiki pagar bambu, sementara Maharani mencuci beras tanpa mendengar hinaan dari serambi. Nyai Bratasih duduk di dekat pintu dapur, memotong daun bawang dengan gerakan lambat. Beberapa kali potongannya terlalu besar, dan ia tampak kesal kepada dirinya sendiri. Maharani tidak menertawakan. Ia hanya menyodorkan talenan sedikit lebih dekat. Di tiang tengah, gelang tembaga Nyi Pramudita tergantung diam, memantulkan cahaya pagi seperti pengingat yang tidak perlu berbicara. Kabar tentang peristiwa selamatan menyebar ke seluruh dusun, tetapi kali ini orang-orang berbicara dengan nada lebih hati-hati. Di warung Bok Tanjung, seorang perempuan berkata bahwa Maharani ternyata berhati baja. Bok Tanjung menggeleng, lalu menjawab bahwa hati baja pun bisa berkarat bila terlalu lama kena air mata. Di tempat penumbukan padi, para ibu tidak lagi menyebut Maharani perempuan luar. Mereka menyebutnya menantu yang menjaga rumah tanpa kehilangan sopan. Namun Maharani tidak mengejar pujian itu. Ia tetap menyapu halaman seperti biasa, hanya kini punggungnya tidak terlalu membungkuk. Beberapa hari kemudian, Lurah Wiraksa datang bersama Jenggeran untuk memastikan lumbung dicatat ulang. Karung-karung beras dihitung, tali pintu diganti, dan kunci dibuat 2, 1 dipegang Nyai Bratasih, 1 disimpan Jayasena. Maharani diminta ikut menyaksikan, bukan karena ia dicurigai,
melainkan karena selama ini ia yang paling tahu jalan dapur dan takaran beras. Saat lurah bertanya berapa sisa beras untuk kebutuhan sebulan, Maharani menjawab dengan tenang. Nyai Bratasih menatapnya dari samping dan di matanya tampak pengakuan yang belum biasa keluar lewat mulut. Pada sore yang teduh, Nimas Palupi datang membawa kue apem buatan ibunya. Ia duduk di halaman bersama Maharani, di dekat tali jemuran yang penuh kain bersih. "Aku masih gemetar bila ingat hari itu," katanya. Maharani tersenyum kecil dan menuang teh tipis ke cangkir tanah. "Aku juga," jawabnya. Tetapi kadang tubuh gemetar bukan karena lemah, melainkan karena ia menahan sesuatu yang benar. Nimas menunduk kagum. Di dekat pintu, Nyai Bratasih mendengar percakapan itu, lalu diam-diam menaruh sepiring pisang rebus tambahan di meja serambi. Hubungan Maharani dan Jayasena pun belajar berjalan kembali. Mereka tidak langsung tertawa seperti pasangan baru, sebab ada jarak yang pernah tumbuh dari kebutaan dan kesedihan. Namun setiap malam Jayasena duduk lebih lama di dapur, membantu menutup tempayan dan memeriksa kayu bakar. Kadang ia bercerita tentang hutan bambu, tentang jalan licin, atau tentang burung kecil yang bersarang di pucuk. Maharani mendengarkan sambil menjahit kain. Suatu malam Jayasena berkata, "Aku sering pulang membawa bambu, tetapi lupa melihat tiang rumah sendiri." Maharani menjawab bahwa tiang bisa diperkuat lagi. Nyai Bratasih juga berubah, meskipun perubahannya tidak seperti hujan deras. Ia berubah seperti embun, sedikit demi sedikit, kadang hilang saat matahari tinggi, lalu kembali esok pagi. Ia masih mudah mengeluh bila sayur terlalu asin, masih mengetuk tongkat bila ayam masuk dapur, tetapi kata-katanya tidak lagi menampar. Bila Maharani terlambat makan, ia kadang berkata kaku, "Nasi masih hangat, ambil sebelum dingin." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Maharani terdengar seperti jembatan kecil yang dibangun dari bambu rapuh, belum kuat, namun sudah mengarah ke seberang. Suatu petang, setelah langit merah muda dan burung-burung pulang ke pohon kelapa, Nyai Bratasih memanggil Maharani ke dekat sumur. Di tangan tuanya ada kendi kecil yang dulu sering dipakai Nyi Pramudita, ditemukan di dalam lemari lama saat ia mencari kain. "Aku tidak tahu mengapa aku menyimpannya," kata Nyai Bratasih. "Mungkin karena aku benci mengingat, tetapi juga takut lupa." Maharani menerima kendi itu dengan kedua tangan. Nyai Bratasih menatap air sumur, lalu berbisik bahwa Pramudita dahulu tidak pernah merebut apapun, tetapi justru karena itulah bayangannya terasa besar. Maharani tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin membuka luka Nyai Bratasih terlalu lebar, tetapi ia juga tidak ingin menutup kebenaran kembali. Maka ia berkata pelan, "Bayangan orang baik memang panjang, Nyai, tetapi bukan untuk menutupi kita, barangkali untuk memberi teduh." Nyai Bratasih memejamkan mata. Angin sore menggoyang daun kelor dan suara timba dari rumah tetangga terdengar jauh. Setelah beberapa saat, Nyai Bratasih berkata, "Aku telah iri kepada orang yang sudah tidak bisa membela dirinya." Maharani hanya menunduk, membiarkan pengakuan itu jatuh tanpa dihukum. Pada malam Jumat Kliwon, Jayasena mengusulkan kenduri kecil untuk mendoakan Nyi Pramudita dan juga ayahnya. Bukan kenduri ramai seperti saat perkara terbuka, melainkan makan sederhana bersama beberapa tetangga dekat. Nyai Bratasih menyetujui dengan anggukan singkat. Maharani memasak nasi gurih, sayur nangka muda, sambal kelapa, dan teh melati. Kali ini ia tidak bekerja sendirian. Jayasena memarut kelapa, Nimas membantu mencuci daun pisang, Mbok Tanyung membawa daun salam, dan Nyai Bratasih duduk menyiangi kacang panjang. Dapur yang dulu terasa sempit, mulai memiliki suara manusia lagi. Ketika makanan tersusun di atas tampah, Ki Darumaya datang dengan langkah pelan. Ia duduk di serambi, memandang gelang tembaga di tiang tengah, lalu memandang keluarga itu satu persatu. Tidak ada pidato panjang. Setelah doa dipanjatkan, ia hanya berkata, "Orang mati tidak meminta rumah disembah,
hanya meminta yang hidup tidak mengulang luka yang sama. Semua orang terdiam. Nyai Bratasih menunduk paling lama. Maharani merasakan kalimat itu seperti air hangat melewati tenggorokan, tidak manis, tetapi menenangkan bagian dalam yang lama kering oleh ketakutan. Makan malam itu berlangsung pelan. Tidak ada tawa besar, hanya percakapan kecil tentang panen, tentang atap yang perlu diganti sebelum musim hujan, dan tentang sumur yang harus dibersihkan bersama. Mbok Tanjung bercerita bahwa pasar kembali ramai setelah jalan kering. Jenggeran menirukan suara kambing Lurah Wiraksa yang lepas ke kebun cabai, membuat Nimas tertawa tertahan. Maharani membagikan lauk dengan hati-hati, dan Nyai Bratasih memperhatikan. Saat bagian Maharani hanya sedikit, Nyai Bratasih mengambil sepotong tempe dari piringnya sendiri, lalu meletakkannya di piring menantunya. Gerakan itu kecil, tetapi semua orang yang melihat pura-pura tidak melihat agar Nyai Bratasih tidak malu. Maharani menatap tempe itu sebentar, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Nyai." Nyai Bratasih mendengus pelan, "Makanlah sebelum dingin." Ki Darumaya tersenyum samar ke arah halaman. Di luar, jangkrik bernyanyi, dan angin menggerakkan lampu minyak sampai bayang-bayang tiang bergoyang. Gelang tembaga ikut berkilau sebentar, seolah Nyi Pramudita duduk jauh di sudut rumah, menyaksikan makanan dibagi tanpa ada tangan yang direndahkan. Hari-hari berikutnya membawa pekerjaan biasa yang justru terasa seperti anugerah. Maharani menjemur kain di sudut halaman, mencuci periuk di sumur, menanak nasi, menata cabai di tampah, dan menyapu daun nangka kering. Bedanya, bila ia lelah, ia boleh duduk sebentar di serambi. Bila ia minum, ia tidak harus menunggu semua orang selesai. Bila ia berbicara, orang mendengarkan sampai kalimatnya utuh. Ia masih menunduk kepada Nyai Bratasih, tetapi bukan lagi tunduk seorang yang takut dihancurkan, melainkan tunduk seorang yang memilih hormat tanpa menyerahkan martabatnya. Suatu pagi, seorang lelaki berkaping yang dahulu pernah bertanya kepada Mbok Tanyung terlihat di ujung jalan dusun. Orang-orang mengenalinya sebagai Suruhan Warugeni, perantara tanah dari pasar selatan. Ia tidak masuk ke rumah Bratasih, hanya berdiri di dekat rumpun bambu seolah ragu. Jenggeran yang sedang memperbaiki kentongan mendekatinya dan berkata bahwa pekarangan itu tidak dijual. Lelaki itu mengangguk cepat lalu pergi. Kabar kecil itu sampai ke rumah, dan Jayasena memperkuat pagar belakang sore harinya. Maharani membantu mengikat bambu, sementara Nyai Bratasih mengawasi tanpa mencemooh. Dalam diam, Nyai Bratasih mulai belajar memanggil Maharani dengan nama. Awalnya lidahnya terasa berat. Ia sering hanya berkata, "Hei," lalu berhenti. Kemudian memperbaiki, "Maharani, ambilkan benang." Pertama kali nama itu diucapkan tanpa nada tajam, Maharani hampir menjatuhkan tempayan kecil. Jayasena yang melihat dari halaman menunduk menyembunyikan senyum. Tidak ada yang merayakannya keras-keras, sebab beberapa perubahan terlalu lembut untuk ditepuki. Namun sejak hari itu, nama Maharani makin sering terdengar di rumah, bukan sebagai panggilan perintah saja, tetapi sebagai pengakuan bahwa ia ada. Pada akhir bulan panen, Dusun Kembangwungu mengadakan kerja bersama membersihkan saluran air. Lelaki dan perempuan turun ke pematang, membawa cangkul, bakul, dan bekal. Maharani ikut membawa nasi bungkus untuk para pekerja. Orang-orang menyambutnya dengan ramah, tetapi tidak berlebihan. Mereka tahu bahwa rasa hormat terbaik bagi orang yang pernah difitnah bukanlah pujian riuh, melainkan memperlakukannya biasa tanpa sisa curiga. Mbok Tanyung duduk di bawah pohon randu sambil berkata, "Lihat, Nduk, air yang dulu keruh, akhirnya tahu jalan pulang ke sawah." Maharani tersenyum. Di sela kerja panen, Maharani mulai mengajari Nimas Palupi menakar beras untuk kenduri dan menyimpan persediaan agar tidak cepat habis. Nimas bertanya mengapa Maharani masih mau menjaga lumbung yang pernah membuatnya dituduh. Maharani memandang karung-karung beras,
lalu menjawab bahwa tempat yang pernah menjadi saksi luka tidak harus ditinggalkan bila bisa dijadikan saksi pemulihan. Yang salah bukan lumbungnya, katanya, melainkan tangan yang mengambil dalam gelap dan mulut yang menuduh sebelum menghitung. Nimas mengangguk, menyimpan kata-kata itu seperti bekal perempuan muda. Nyai Bratasih mendengar percakapan mereka dari balik pintu lumbung. Ia tidak masuk, tetapi setelah Nimas pulang, ia membawa sebuah kotak kayu kecil kepada Maharani. Di dalamnya ada kain tua, beberapa koin peninggalan suaminya, dan kunci lemari lama. Aku tidak memberimu ini karena kalah, katanya kaku, tetapi karena rumah harus punya orang yang tahu menyimpan dengan benar. Maharani menerima kotak itu tanpa rasa menang. Ia berkata bahwa Nyai tetap orang tua rumah, dan ia hanya membantu menjaga. Nyai Bratasih menatapnya lama, lalu mengangguk sangat pelan. Malam itu hujan turun lembut. Bukan hujan deras yang memukul genteng, melainkan hujan halus yang membuat tanah mengeluarkan bau tenang. Di Serambi, Jayasena, Maharani, dan Nyai Bratasih duduk bersama mengupas kacang rebus. Lampu minyak menyala di antara mereka. Tidak banyak percakapan, tetapi sunyinya tidak lagi menekan. Jayasena bercerita bahwa ia akan mengganti beberapa genteng pecah esok lusa. Nyai Bratasih berkata, ia tahu tempat menyimpan genteng cadangan. Maharani menyarankan agar dapur juga diberi anyaman baru, supaya asap tidak terlalu lama tinggal di atap. Percakapan kecil itu terdengar biasa, tetapi bagi rumah tua tersebut seperti doa yang berjalan pelan. Dulu Serambi menjadi tempat Maharani dipermalukan. Kini Serambi menjadi tempat kacang rebus dibagi 3. Dulu dapur menjadi tempat ia tidur karena disuruh mengingat kedudukannya. Kini dapur menjadi tempat semua orang menyebut kebutuhan bersama. Dulu sumur menyimpan gelang yang terkubur. Kini sumur memantulkan lampu dari Serambi dan wajah-wajah yang tidak lagi saling memburu. Maharani memandangi hujan, merasa bahwa hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi tidak lagi sendirian menunggu sembuh. Beberapa minggu setelah itu, terdengar kabar bahwa Rengganis tinggal di desa lain dan tidak lagi membawa nama Bratasih. Ada yang berkata ia jatuh sakit karena malu, ada yang berkata ia masih menyalahkan orang lain. Maharani tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin hidupnya diikat oleh kabar orang yang telah pergi. Ketika seseorang di pasar mencoba memancing cerita, Maharani hanya berkata, semoga ia menemukan rumah yang tidak perlu direbut. Mbok Tanjung yang mendengar jawaban itu mengangguk puas, sebab tidak semua orang mampu menutup perkara tanpa menanam dendam baru. Pada suatu subuh yang jernih, Maharani berdiri sendiri di dekat sumur. Langit masih pucat, dan burung-burung belum sepenuhnya bersuara. Ia menimba air, lalu melihat bayangannya di permukaan. Wajah itu masih wajah yang sama, tetapi matanya berbeda. Bukan keras, bukan dingin, hanya lebih mengenal batas. Ia teringat malam-malam dekat Tungku, tuduhan di halaman, dan hari ketika ia berkata bahwa ia bukan tangan tanpa nama. Ia meletakkan telapak pada bibir sumur, lalu berbisik terima kasih kepada Nyi Pramudita yang tak pernah ia temui. Ketika ia berbalik, Nyai Bratasih berdiri di dekat pohon kelor membawa 2 cangkir teh. Perempuan tua itu tampak malu karena datang diam-diam. Pagi terlalu dingin, katanya. Menyerahkan 1 cangkir. Maharani menerimanya dengan kedua tangan. Mereka duduk di batu dekat sumur, meminum teh tanpa banyak bicara. Setelah lama, Nyai Bratasih berkata, dulu aku takut kau mengambil tempatku. Maharani menjawab pelan, saya hanya ingin punya tempat untuk meletakkan lelah. Nyai Bratasih menatap tanah, lalu berkata, mulai hari ini, letakkanlah di rumah ini. Kata-kata itu tidak menghapus semua masa lalu, tetapi membuka pintu yang cukup lebar untuk udara baru. Maharani tidak menangis keras. Air matanya hanya turun 1 garis, cepat ia usap dengan ujung kain. Nyai Bratasih pura-pura tidak melihat, memberi kesempatan bagi menantunya menyimpan kehormatan. Dari jauh, Jayasena keluar membawa kapak,
melihat mereka duduk berdampingan di dekat sumur. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri sebentar, lalu tersenyum kecil, karena kadang keluarga mulai pulih justru ketika tidak ada yang memaksanya berbicara terlalu banyak. Musim panen akhirnya datang. Sawah menguning, angin membawa bau padi tua, dan dusun Kembang Wungu sibuk seperti sarang lebah yang damai. Di rumah Bratasih, tampah-tampah penuh gabah dijemur di halaman. Maharani mengatur sudut penjemuran, Jayasena membalik gabah dengan garu bambu, dan Nyai Bratasih duduk memilah tangkai yang masih basah. Sesekali ia memberi saran keras. Tetapi kini kerasnya seperti suara orang tua yang ingin pekerjaan baik, bukan suara orang yang ingin merendahkan. Maharani menjawab dengan hormat, dan pekerjaan berjalan tanpa luka baru. Sore setelah panen pertama, mereka makan bersama di dapur. Nasi baru mengepul, sayur bening daun kelor harum, ikan asin digoreng kering, dan sambal tomat diletakkan di cobek kecil. Jayasena mengambil nasi untuk ibunya, lalu untuk Maharani, lalu untuk dirinya sendiri. Nyai Bratasih memperhatikan urutan itu dan tidak tersinggung. Ia justru mendorong mangkuk sayur ke tengah agar mudah dijangkau. Nasi baru harus dimakan hangat, katanya. Maharani tersenyum, menyendok sayur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa makan bukan sekadar mengisi tubuh, tetapi pulang. Sesudah makan, mereka duduk di serambi. Langit senja berwarna lembayung, dan asap dapur naik lurus karena angin berhenti. Di halaman, kain bersih bergerak pelan di tali jemuran, sumur batu tampak teduh, dan tiang tengah rumah memegang gelang tembaga, seperti memegang ingatan. Beberapa anak desa lewat mengejar layang-layang yang tersangkut di pohon waru. Mbok Tanyung berhenti di pagar, melihat keluarga itu duduk bersama, lalu tersenyum tanpa masuk. Begitulah, katanya kepada anak kecil di sampingnya. Rumah yang pernah panas pun bisa teduh kalau kebenaran diberi tempat duduk.